Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nun Podcast dimanapun Anda berada, hari ini di studio Nun Podcast telah hadir Ibu Kadis Perikanan dan Kelautan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Sulastri Haji Ibrahim Rashid, SPI MSI, yang telah berada di studio Nun Podcast. Apa kabar Ibu? Baik Pak. Alhamdulillah, Ibu dalam keadaan baik, sehat walafiat. Kita doakan semoga karir-karir Ibu ke depannya nanti semakin maju dan terus berkembang, wabil khusus di Dinas Perikanan dan Kelautan Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun tema podcast kita pada hari ini kaitan dengan pembangunan kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat pesisir serta membantu menurunkan angka kemiskinan ekstrim dan stunting. Yang pertama mungkin saya perlu mendapat sedikit gambaran dari Ibu kaitan dengan program kerja kelautan dan perikanan. Untuk itu saya beri kesempatan kepada Ibu. Baik, terima kasih banyak Bapak Sufianto, ya. Bapak Yanto yang bisa dipanggil. Program kerja di bidang kelautan dan perikanan memang sangat-sangat membantu masyarakat, terutama dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat, terutama di sini masyarakat pesisir, yang mana selama ini masyarakat pesisir selalu termarginalkan. Artinya dia selalu identik dengan miskin, sehingga dengan program kelautan perikanan ini diharapkan suatu saat bisa dapat meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir dengan 4 program. Yang pertama, program di bidang budidaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang sekarang biasa bilang budidaya dan penataan ruang laut. Yang kedua, bidang penangkapan. Yang ketiga, bidang pengolahan dan pemasaran hasil-hasil kelautan dan perikanan, serta yang terakhir yang paling penting adalah bidang pengawasan. Nah, kami di kelautan dan perikanan ini, kalau saya mau dilihat, membedah dulu yang mana struktur organisasinya. Di sana ada 1 kepala dinas, di mana di kepala dinas ini ada membawahi sekretaris dan 4 bidang, yang mana bidang tadi saya sudah sebutkan bahwa ada bidang pengolahan, ada bidang penangkapan, ada bidang budidaya dan PRL atau penataan ruang laut. Terus berikut ada bidang pengolahan dan pemasaran hasil-hasil kelautan, serta kami juga memiliki 7 cabang dinas. Yang mana 7 cabang dinas ini adalah eselon 3 kami yang ada di kabupaten kota, dengan tujuan dibangunnya 7 cabang dinas ini adalah untuk mendekatkan administrasi kami di kabupaten kota. Contohnya di Kota Kupang, yang membawahi Kabupaten Kupang, Kabupaten Sabu, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Sabu dan Rotendao. Itu kantornya berada di Kota Kupang. Ya. Yang kedua ada di Kabupaten Belu, Malaka, TTS dan TTU. Kantornya ada di Kabupaten Belu. Terus yang ketiga Kabupaten Alor sendiri. Yang keempat Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sika, itu ada di Kabupaten Sika. Lembata ada di Kabupaten Melarantuka, itu kantor cabangnya. Yang berikut ada kantor cabang yang ada di Ende, Nagi Keong ada kantornya di Kabupaten Ende. Yang berikut ke-6 Tidi 3 Manggarai, kantornya ada di Manggarai Barat, Labuan Bajo. Dan yang terakhir di 4 kabupaten di Sumba, 1 Pulau Sumba, kantornya ada di Sumba Timur. Nah, dari tujuh cabang dinas ini, nanti berdasarkan regulasi kita akan ada penciutan beberapa cabang, yang mana untuk Alor karena dia sudah masuk di kawasan konservasi yang mana sekarang kawasan konservasi untuk Taman Perairan Kepulauan Alor itu yang sudah
harus dia masuk ke UPTD. Masuk ke UPTD. Naik ke UPTD yang sebentar lagi sudah akan dikukuhkan dan terus terang dengan adanya kawasan konservasi daerah ini yang ada di Kabupaten Alor, dia sangat-sangat membantu untuk peningkatan PAD kita dan juga membantu masyarakat pesisir untuk peningkatan ekonominya. Nanti akan saya jelaskan mengapa. Terus yang kedua, Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao dan Kabupaten Saburajua itu kita gabungkan dengan dinas, mengingat jaraknya, jadi kita gabungkan untuk efisiensi dan lain-lain. Sedangkan untuk pelayanan masyarakat untuk Kabupaten Kupang dan Kota Kupang bisa langsung dari dinas, sedangkan untuk Rote dan Sabu nanti kita akan buka instalasi. Jadi untuk Rote tahun ini kita sudah buka instalasi untuk mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat pengguna atau masyarakat pesisir yang ada di Kabupaten Rote. Kita sudah punya PPI di sana untuk dilakukan pelayanan dan saya sudah menempatkan 8 staf, kantornya sudah ada dan sudah dilakukan di sana. Nah, untuk program kerja di sini untuk di bidang budidaya karena sesuai Undang-Undang 23 tahun 2014 maka kewenangan kami itu hanya ada di laut. Jadi dari 0 sampai 12 mil. Nah, untuk 0 sampai 12 mil ini kalau di bidang budidaya dan PRL tadi itu untuk budidaya kita di sana kita ada pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dengan jalan budidaya rumput laut, budidaya kerapu, terus ada di sana kita memberikan selain budidaya, kita juga memberikan pendampingan dan penyuluhan kepada masyarakat supaya mereka tahu teknik budidaya rumput laut yang baik dan benar itu seperti apa, terus bagaimana cara penanganannya di saat panen, pasca panen, sampai dengan bagaimana dia harus menghasilkan rumput laut yang bermutu, yang baik dan benar. Begitu pula terhadap hasil tangkapan. Itu pun sama, sehingga kami juga di sini untuk tata niaganya akhirnya kami sudah mengeluarkan Pergub 39 tahun 2022 terkait bagaimana sih kita untuk menata supaya rumput laut yang keluar itu secara baik dan benar, terus ikan yang keluar untuk diantar pulaukan maupun diekspor itu syarat-syaratnya seperti apa sih supaya kita bisa keluarkan. Nah, memang kalau kita mau dilihat secara baik bahwa kalau kita mengeluarkan rumput laut misalnya yang kering sebagai raw material atau ikan, kalau dikeluarkan dalam raw material, kalau dipikir rugi. Mengapa? Karena harganya stuck ke bawah. Itu. Jadi kita sangat berharap kalau bisa kita keluar jangan dalam bentuk raw material, keluarkan dalam bentuk minimal semi refine. Keluar contohnya misalnya gini, 1 kontainer rumput laut kering, jika dalam bentuk raw material dia hanya makan 10 ton saja. 10 ton ya. 1 kontainer. Paling banyak 12 ton. Tetapi jika rumput laut ini kita masukin ke pabrik-pabrik yang ada di NTT, dia sudah keluar dalam bentuk semi refine minimal, itu 1 kontainer tuh dia bisa 20 ton. Oh, dia naik ya? Iya. 10 ton. Artinya dia hemat. Yang kedua, dari segi harga, kalau dalam bentuk raw material, ya mungkin harganya 20.000 per kilo. Tetapi kalau dikeluarkan dalam bentuk semi refine minimal itu harganya $. Itu bisa sampai besar tergantung negara mana yang meminta. Dan keluar dia sudah tahu bahwa ini produk NTT. Tetapi kalau seandainya dari raw material dia masih keluar ke Surabaya, ke Bali, kemana kan dia mesti campur dengan romet dari provinsi lain. Dan akhirnya kita yang tadinya mutu kita yang begitu tinggi gabung dengan dari daerah yang akhirnya kita sama dengan punya orang lain. Itu contoh
Ya. Misalnya ada lagi misalnya ikan, Ya. kita kasih keluar dalam bentuk misalnya kita kirim tuna beku. Ya. Benar dari NTT, tetapi sudah dikasih keluar dalam bentuk misalnya dia buat kaleng atau dalam bentuk apa, keluarnya kan sudah bukan merek NTT lagi kan, Ya. merek daerah mana. Ini yang kita rugi. Atau misalnya dia buat dalam bentuk kaleng, tapi dijual lagi ke NTT, padahal ikannya hasil dari NTT. Hasil dari NTT lah. Nah, inilah yang bagaimana nanti kita akan mencari terobosan supaya ada yang pengusaha dia berminat untuk dia tidak saja mengeluarkan dalam bentuk beku, tetapi hasil olahan yang sudah jadi barang jadi dan siap dikonsumsi untuk keluar. Diekspor ya. Berarti branding kita ya, branding dari kita. Branding NTT. Nah, inilah beberapa cara atau manfaat bekerja di bidang kelautan dan perikanan. Nah, mungkin Pak Yanto akan tanya lagi, Bu, itu kan untuk orang besar, ya kan? Si para pengusaha atau orang di tingkat menengah, pengumpul ya. Tapi bagaimana dengan nelayan dan si pembudidayanya? Ya. Nah, untuk nelayan dan pembudidaya di sini biasanya kami akan memberikan dia dalam bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Jadi contohnya kita memberikan paket bantuan dalam bentuk bantuan untuk rumput laut, sarana prasarana sampai dengan bibit. Dan bahkan kita kasih pendampingan sampai dia jadi, baru kita lepas dan akan diduplikasikan ke tempat lain atau kelompok lain. Memang bantuan itu tidak berbasis perorangan, tapi berbasis masyarakat, kelompok masyarakat. Yang kedua, begitu juga dengan perikanan tangkap. Yang kita kasih itu berbasis kelompok dengan alat tangkap atau dengan alat tangkap yang sesuai dengan minat atau tujuan penangkapan dia. Misalnya dia mau tangkap ikan dasar nih, yang kita kasih sesuai dengan kebutuhan ya, supaya jangan sia-sia. Nah, terus bagaimana dengan masyarakat yang ada di kita kan di laut nih, bagaimana dengan yang di budidaya darat? Tetap untuk pencegahan stunting, kami juga tetap berkolaborasi dengan masyarakat desa dan kabupaten dinas perikanan kabupaten kota dengan memberikan usaha kepada mereka berupa budidaya pekarangan. Contohnya kita memberikan bantuan berupa bibit, pembuatan kolam pekarangan untuk menebar benih dan dia bisa memelihara minimal untuk konsumsi sendiri. Atau dengan misalnya kalau yang sudah punya kolam kita tinggal kasih bibit. Tetapi kalau yang belum punya, kita mungkin akan rekayasa kolamnya mungkin seperti itu. Dan bahkan dulu kemarin itu ada budidaya dalam ember. Dalam ember juga ya. Bagaimana supaya untuk mencegah mereka dalam rangka supaya ada yang berpikir bahwa ini orang tidak bisa makan ikan sampai di hook sana. Tetapi sekarang sudah bisa selain dengan kolam pekarangan tadi, atau kita orang yang memanfaatkan kebun atau dia sudah punya kolam 2-3, kita akan supply itu, tapi dalam bentuk kelompok. Baik. Yang kedua pasti ada pertanyaan lagi, Ibu, sekarang kan ikan itu kan hanya ada di wilayah pesisir. Dan sifat ikan itu kan gampang untuk rusak. Nah, untuk ikan itu bisa dimasyarakatkan atau memasyarakatkan makan ikan. Dulu gemala makan ikan. Dulu gemar masuk laut. Tapi kalau ini program kita juga ada program gemar makan ikan. Sosialisasi gemar makan ikan. Tujuannya untuk apa? Mengendalikan stunting tadi. Jadi kami biasanya melakukan sosialisasi gerakan memasyarakatkan makan ikan di pelosok-pelosok yang melibatkan ibu-ibu hamil, ibu menyusui, anak usia balita, atau batita usia 1000 hari pertama, dan anak-anak siap nikah, misalnya para remaja, anak SMA, anak kuliah. Kita sosialisasikan bagaimana
pentingnya makan ikan, bagaimana pentingnya makan ikan, bagaimana tujuan kita memasyarakatkan makan ikan. Nah, untuk mengatasi itu semua supaya kita bisa kendalikan stunting, selain dengan sosialisasi memasyarakatkan makan ikan, maka kita juga dari segi sarana prasarana kita fungsikan rantai dingin. Artinya karena sifat ikan yang gampang busuk, maka kita mendirikan pabrik-pabrik es di setiap PPI selalu ada, baik oleh pemerintah maupun swasta. Ada cold storage atau cold storage ini adalah gudang penampung ikan yang sudah berpendingin, sudah punya alat untuk mendinginkan ikan atau membekukan ikan. Itu di setiap PPI itu selalu ada. Terus kita juga menyediakan cool box 100 liter, 200 liter. Tujuannya supaya apa? Bisa sambung nih ikan turun dari kapal, masuk ke pasar, semua dalam posisi dingin, dalam rantai dinginnya jalan, bahkan sampai ke tempat tujuan, misalnya di Soe, di Keva, di Atambua, tetap dingin dia jalan. Dan bahkan mungkin bisa tetap beku, sehingga ikan yang dimakan oleh orang di Keva, Atambua atau di Hukmana sama dengan yang kita makan di sini. Makan di Kota Kupang. Dalam posisi masih segar. Masih segar, luar biasa ya. Baik, programnya sangat, artinya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak PJ Gubernur. Ya, penekanannya ke stunting dan kemiskinan ekstrim. Baik, tapi mungkin saya ada satu lagi yang silakan. Untuk kapal-kapal ikan juga selain kita siapkan tempat berlabuh, tempat tambat labu, kolam labu dan lain sebagainya, kita juga membereskan persiapan untuk membereskan semua surat-suratnya dia untuk keluar. Perizinan dibantu. Semua dibantu untuk dia keluar supaya dia tidak susah di laut. Yang kedua termasuk BBM-nya. Dipermudah. Semua sudah disiapkan. Luar biasa. Nah, mungkin terakhir kaitan dengan harapan dari Ibu Kadis kaitan dengan kelautan dan perikanan khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik. Harapan saya bahwa mari kita berkiblatlah ke laut, selalu melihat laut, jangan memunggungi laut, karena di laut itu sebenarnya banyak sekali sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat dalam rangka mencegah atau menurunkan ekonomi kemiskinan ekstrim dan stunting, serta bisa meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir yang selama ini selalu dikatakan bahwa masyarakat pesisir selalu termarginalkan. Sebenarnya itu bisa dihapus apabila kita mencintai laut, kita bisa berpaling untuk jangan memunggungi laut, tapi kita harus menghadap ke laut supaya kita tahu bahwa Allah sudah menciptakan laut itu lengkap dengan isinya supaya bisa dimanfaatkan oleh umatnya yang ada di bumi ini tanpa dia harus memelihara dan lain sebagainya. Semuanya sudah dipelihara oleh Tuhan. Tinggal kita bagaimana melakukan penangkapan secara lestari dan mengawasinya secara baik supaya semuanya seimbang antara kita mengambil dan yang ada di dalam. Dan kita mungkin bekal juga buat anak cucu kita. Insya masih Allah, tetap suatu saat anak cucu kita berharap bahwa akan bercerita bahwa ini loh udang atau ini loh ikan, tapi bukan gambarnya. Ini nenek saya bilang ikan. Ini gambar ikan. Nah, itu ya. Jadi tidak melihat gambar tetapi melihat langsung bahwasanya ini udang, ini ikan. Iya, dan kita juga harus rasa hari ini dan rasa besok pasti sama ya. Betul. Dan kita juga harus mengajarkan anak-anak cucu kita bahwa makan ikan itu sehat, makan ikan itu cerdas, makan ikan itu kuat. Makan ikan itu sehat, makan ikan itu kuat, makan ikan itu cerdas. Demikian kata kunci sahabat Nun Podcast dimanapun Anda berada. Terima kasih banyak buat Ibu Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah hadir di studio Nun Podcast hari ini. Kami
tim Nun Podcast mengucapkan terima kasih dan jangan bosan-bosan Ibu Kadis Siap. untuk hadir di Nun Podcast PWNU Nusa Tenggara Timur. Siap. Kita tutup dengan ucapan Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh.